Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang deret aritmetika. Kita mulai dari pengertiannya ya untuk deret matematika. Coba kalian perhatikan, kalau misalnya ada urutan bilangan seperti ini, 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan berarti 2 adalah U1, ini U2, U3, U4, U5. Kemudian ini selisihnya atau bedanya 3 ya, ini tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Nah, kita tahu bahwa ini berarti merupakan barisan aritmetika. Ini sudah kalian pelajari ya, kita sudah tahu tentang barisan aritmetika. Nah, sekarang kalau misalnya ya, urutan bilangan ini kita jumlahkan, jadi begini ya, 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah dan seterusnya. Nah, ini bukan lagi namanya barisan, tetapi disebut deret aritmetika. Jadi ini disebut deret aritmetika. Jadi antara satu bilangan dengan bilangan yang lain itu ditambahkan ya, 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah dan seterusnya. Ini disebut deret aritmetika, dimana kita peroleh dari barisan aritmetika. Sekarang kalau kita jumlahkan bilangan 2 dengan bilangan 5, jadi nanti 2 tambah 5. Nah, ini disebut jumlah 2 suku pertama, karena suku pertamanya 1, suku keduanya 5. Kita tuliskan jumlah 2 suku pertama. Nah, ini ditulis dengan S2 ya. Jadi maksudnya S2 adalah jumlah 2 suku pertama, artinya suku pertama ditambah suku kedua. Nah, kalau kita jumlahkan berarti 2 ditambah 5, ini suku pertama, ini suku kedua, hasilnya 7 ya. Kemudian jumlah 3 suku pertama, maka lambangnya adalah S3. Nah, berarti suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, berarti 2 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 15 ya. Terus kalau misalnya kita teruskan ya, jadi 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11, berarti ada 4 suku yang dijumlahkan mulai dari suku pertama, berarti jumlah 4 suku pertama, berarti nanti lambangnya adalah S4, berarti 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11, hasilnya berapa ini? 26. Nah, ini bisa kita lanjutkan sampai tak terhingga. Nah, sehingga kalau misalnya jumlah N suku pertama, berarti lambangnya adalah SN. Nah, untuk SN atau jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmetika itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, ini rumusnya untuk menghitung jumlah
n suku pertama dari suatu deret aritmetika. Nah, sekarang contoh soalnya, hitunglah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya tambah 99 tambah 100. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, bilangannya ini urut dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 100. Berarti ini merupakan deret aritmetika. Ya, deret aritmetika ini terdiri dari berapa bilangan? 100 bilangan, gitu. Nah, sekarang berarti untuk menentukan jumlah ini berarti sama aja dengan menghitung jumlah dari suku pertama sampai suku ke 100. Berarti nilai A-nya atau suku pertamanya adalah 1, kemudian bedanya ini kan 1 ke 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Berarti bedanya 1 ya. Nah, sehingga ini nanti menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, ini tadi ada 100 bilangan, berarti dari bilangan pertama sampai bilangan ke 100 itu dijumlah. Berarti S100 sama dengan N-nya diganti 100 ya. Berarti N-nya diganti 100 per 2 kali 2A. A-nya diganti 1, berarti 2 kali 1 plus N-nya diganti 100 min 1 kali B-nya diganti 1. Nah, sehingga kita hitung 100 per 2 itu 50 kali 2 kali 1 2 ditambah 100 kurangi 1 99 kali 1 tetap 99 sama dengan 50 kali 2 ditambah 99 101. Nah, sekarang 50 dikali 101 hasilnya adalah 5050. Tentu saja kalian bisa menghitung seperti ini ya. Jadi hasil ini adalah 5050. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 100, hasilnya adalah 5050. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tentukan jumlah 15 bilangan genap yang pertama. Nah, dalam hal ini kita harus ingat tentang bilangan genap ya. Bilangan genap ialah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, kalau dikatakan genap, bilangan genap itu yang dimaksudkan adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, berapa? Nah, apakah 0 bilangan genap? Ya, iya, karena 0 habis dibagi 2. Nah, berarti yang dimaksudkan adalah bilangan genap itu adalah sama dengan bilangan cacah genap. Jadi kalau dikatakan bilangan genap itu sama dengan bilangan cacah genap. Berarti dimulai dari 0, kemudian 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Tapi ada juga yaitu bilangan asli genap. Nah, kalau bilangan asli genap tentu saja 0 bukan bilangan asli, berarti dimulai dari 2. Berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ini perlu kita pahami ya. Kalau hanya dikatakan bilangan genap, maka yang dimaksudkan adalah cacah genap mulai dari 0. Tapi kalau bilangan asli genap dimulai dari 2. Ini perlu perhatian khusus ya. Nah, sekarang tentukan jumlah 15 bilangan genap yang pertama. Berarti nanti bilangan yang pertama, bilangan genap yang pertama adalah 0. Terus ditambah 2 ditambah
4 ditambah dan seterusnya sampai 15 bilangan, sampai ada 15 bilangan gitu ya. Nah, berarti A-nya adalah 0. B-nya berapa? Ini selisihnya 2 kan? 2, 2, 2. Berarti bedanya adalah 2. Nah, sekarang tentu saja menggunakan rumus deret aritmetika. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, N-nya diganti berapa? Karena ada 15 bilangan, berarti S15. Artinya jumlah 15 suku pertama. Artinya dari suku ke-1 sampai suku ke-15 dijumlah. Maka ini N-nya diganti 15 per 2 kali 2 kali A-nya 0 ditambah N-1, N-nya 15 min 1 kali B-nya 2. Sama dengan, ini enggak habis dibagi, maka kita tulis tetap 15 per 2 kali 0, 2 kali 0, 0 ditambah 14 kurangi 1, maaf 15 kurangi 1, 14 kali 2, 28 ya. Sama dengan 15 per 2 kali ini hasilnya 28 sama dengan ini bisa dicoret ya, ini 1, ini 14. Nah, 14 kali 15 hasilnya adalah 210. Jadi jumlah 15 bilangan genap yang pertama hasilnya adalah 210. Soal ketiga, ini soal cerita. Dalam suatu ruang sidang terdapat 20 baris kursi. Baris paling depan 15 kursi, baris berikutnya 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. A. Tentukan banyak kursi pada baris ke-20. Nah, ini kan ada suatu ruang sidang. Ini baris pertama banyaknya kursi ada 15 ya. Jadi ada 20 baris. Berarti baris pertama banyaknya kursi ada 15. Paling depan kursinya ada 15. Ke belakang itu 3 kursi lebih banyak. Berarti tambah 3, 18. Terus setiap baris di belakangnya itu 3 kursi lebih banyak, berarti tambah 3 lagi 21, tambah 3 lagi 24, dan seterusnya sampai ada 20 baris. Ini U1 ya, atau baris pertama, ini U2 atau baris kedua, U3, U4, dan seterusnya sampai U20. Ya. Nah, U20-nya ini berapa? Nah, itu ya, tentukan banyaknya kursi pada baris ke-20. Nah, ini kalau seperti ini kita menggunakan rumus barisan ataukah deret? Nah, kita pikirkan sebentar. Yang ditanyakan adalah banyaknya kursi pada baris ke-20 atau U20 ya. Banyaknya kursi pada baris ke-20, bukan jumlah kursi dari baris 1 sampai baris 20, berarti menggunakan barisan. Di mana nilai A-nya adalah 15, ini bedanya berapa ini? 3 kan? Nah, berarti ini bedanya 3 atau nilai B-nya 3. Kemudian sebenarnya yang ditanyakan pada A adalah U20. Berarti menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kemudian N-nya diganti 20, berarti U20 sama dengan A-nya 15 plus 20 min 1 kali B-nya 3. Sama dengan 15 plus ini 19 kali 3, 57 sama dengan
72. Jadi baris ke-20 banyaknya kursi ada 72 nih ya. Kemudian yang B, tentukan banyaknya kursi seluruhnya yang ada dalam ruang tersebut. Nah, ini kita kerjakan di sini cukup ya. Nah, ini bagian B. Yang ditanyakan adalah banyak kursi seluruhnya yang ada dalam ruang tersebut. Padahal ruang tersebut tadi terdiri dari 20 baris kursi, di mana baris yang pertama ada 15 kursi, baris berikutnya 3 kursi lebih banyak. Berarti kan ini ditambah terus ya kan? Sampai baris ke-20. Baris ke-20 tadi 72. Gitu kan? Nah, berarti ini A-nya sama dengan 15, B-nya berapa? 3 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jumlahnya, berarti pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Sama dengan, ini N-nya diganti 20 ya, S20 atau jumlah kursi dari baris ke-1 sampai ke baris 20. Berarti N-nya diganti 20 per 2 kali 2 kali A-nya diganti 15 ditambah N-nya 20 min 1 kali B-nya 3. Sama dengan 20 per 2 10 dikalikan 2 kali 15 30 plus ini 19 kali 3 57 sama dengan 10 kali ini 87, betul ya? Sama dengan 870. Jadi banyaknya kursi pada ruang sidang tersebut adalah 870 kursi. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.